Soal latihan, penilaian akhir semester PAS atau UAS atau SAS semester 1 mata pelajaran IPAS kelas 4 kurikulum merdeka. Soal nomor 1. Gambar di atas adalah contoh pemanfaatan gaya yang berupa A. Tarikan, B. Tekanan, C. Gravitasi, D. Dorongan. Perhatikan gambarnya. Ini jelas ya, ada gambar seorang anak yang sedang mendorong sebuah peti atau kotak. Karena posisinya di belakang kotak, berarti ini tandanya adalah mendorong. Berarti jelas jawaban yang tepat adalah yang D. Dorongan. Soal nomor 2. Sebuah mobil mogok didorong satu orang dengan susah payah. Jika mobil tersebut didorong 5 orang, gaya yang diterima mobil A. Tidak berubah besarnya, B. Sama dengan didorong 2 orang, C. 5 kali lebih kecil, atau D. 5 kali lebih besar. Jadi ada sebuah mobil, awalnya itu didorong oleh satu orang. Susah payah orang itu mendorongnya. Nah, jika mobil tersebut didorong oleh 5 orang, kira-kira lebih ringan atau lebih berat nanti mendorongnya? Tentunya lebih ringan karena lebih banyak orang yang mendorongnya. Nah, kalau seperti itu berarti jawabannya adalah yang D. 5 kali lebih besar. Gaya yang diterima mobil itu 5 kali lebih besar, sehingga mobil tersebut dengan mudah untuk bergerak. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 3. Gaya benda yang dapat menarik besi merupakan gaya A. Listrik, B. Magnet, C. Otot, D. Pegas. Kata kuncinya di sini ya, menarik besi. Apakah itu yang bisa menarik besi? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Magnet. Soal nomor 4. Sebuah kursi dapat digerakkan dengan cara A. Didorong, dipegang, dan ditarik, B. Disentuh, dipegang, dan diangkat, C. Diangkat, didorong, dan ditarik, D. Ditarik, disentuh, dan didorong. Kita cek dulu jawaban satu persatu. Manakah kegiatan yang dapat menggerakkan kursi? Yang pertama didorong, yang A ya, yang didorong. Oke, didorong bisa ya untuk menggerakkan kursi. Kemudian dipegang. Apakah hanya dengan dipegang kursi dapat bergerak? Tentu tidak. Kalau cuma dipegang tok ya nggak bisa bergerak dia. Berarti jawaban yang ada dipegangnya ini keliru. Kita lihat coba. Yang A ada dipegangnya, yang B ada juga kata dipegangnya, yang D ada nih disentuh. Disentuh itu ya sama dengan dipegang. Kalau cuma disentuh ya kursinya nggak akan bergerak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Diangkat, didorong, dan ditarik. Ya. Soal nomor 5. Ban motor dibuat beralur untuk A. Mempercepat laju motor, B. Mengurangi gesekan, C. Meningkatkan gesekan, D. Membuat jalan menjadi licin. Anak-anak pernah memperhatikan ban sepeda, baik sepeda ondal ataupun sepeda motor yang digunakan sehari-hari itu biasanya di bannya ada alurnya seperti itu ya, ada motif batiknya. Nah ini, yang hitam-hitam ini. Itu fungsinya apa? Agar kendaraan yang digunakan itu tidak terasa licin saat di jalan. Nah, berarti apakah itu? Jawaban yang tepat adalah yang C. Meningkatkan gaya gesek. Dengan meningkatnya gaya gesek, maka kendaraan dapat bergerak dengan baik tanpa tergelincir karena jalanannya licin. Soal nomor 6. Seorang anak membuat vas bunga dari tanah liat. Hal tersebut membuktikan bahwa gaya A. Menjadikan benda diam, B. Dapat mengubah bentuk, C. Menjadikan benda bergerak, D. Dapat mengubah warna. Kata kuncinya di sini membuat vas bunga dari tanah liat. Awalnya bentuknya ya tanah liat, gundukan tanah seperti itu.
Tapi lama-kelamaan itu akan terbentuk menjadi vas bunga dengan cara ditekan-tekan. Betul ya? Ditekan-tekan. Seperti membuat gerabah atau ini. Nah, itu berarti membuktikan gaya itu dapat. Betul sekali. B. Mengubah bentuk. Yang awalnya bentuknya undukan tanah, dibentuklah menjadi vas bunga. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Teknologi yang memanfaatkan gaya gravitasi bumi adalah A. Kereta api, B. Sepatu roda, C. Satelit buatan, D. Mesin cuci. Jawaban yang tepat adalah yang C. Satelit buatan. Jadi satelit buatan itu tetap berada di sekitar bumi, itu karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Coba bayangkan kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, maka satelit buatan tersebut yang sudah diluncurkan keluar angkasa akan menyebar ke segala arah, tidak lagi di sekitar bumi pasti. Nah, itulah salah satu manfaat gaya gravitasi bumi. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 8. Kegiatan yang memanfaatkan gaya otot yaitu A. Buah jatuh dari pohon, B. Menendang bola, C. Kipas angin berputar, D. Paku menempel pada magnet. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang terjadi karena pergerakan tubuh manusia atau hewan. Kan tubuh manusia atau hewan itu kan ada ototnya. Seperti tangan kita melambai, kita berjalan, itu kan pakai otot, gerakan otot. Itu disebut gaya otot. Jadi mana nih jawaban A, B, C, D yang benar yang memanfaatkan gaya otot? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Menendang bola. Kalau yang A, buah jatuh dari pohon itu efek gaya gravitasi. Kipas angin berputar itu adalah efek gaya listrik. Kemudian kalau yang D, paku menempel pada magnet itu adalah gaya magnet. Soal nomor 9. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tertentu, kemudian berhenti di rem. Hal ini karena A. Gaya gesek terjadi pada ban, B. Gaya tarik pada ban, C. Gaya dorong dari ban, D. Gaya magnet terjadi pada ban. Ada sebuah mobil berjalan, kemudian di rem. Rem itu kan ada terjadi pada ban ya. Jadi bannya itu digesekkan dengan karet, maka bannya lama-kelamaan akan berhenti. Jadi jawaban yang tepat nomor 9 adalah yang A. Gaya gesek terjadi pada ban. Karena adanya gaya gesek, maka ban lama-kelamaan akan berhenti berputar, sehingga mobil tersebut berhenti. Soal nomor 10. Astronot yang berada di luar angkasa biasanya melayang-layang. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang tepat adalah A. Astronot yang melayang-layang disebabkan kecilnya gaya gesek, B. Gaya gravitasi di luar angkasa lebih besar dibanding bumi, C. Gaya magnet di luar angkasa kecil sehingga astronot menjadi melayang, D. Astronot melayang karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi. Ini jawabannya jelas ya, yaitu yang D. Astronot melayang karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi. Soal nomor 11. Peralatan pada gambar memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi, ini mohon maaf, ini bukan M listrik tapi ini listrik ya, menjadi energi A. Cahaya, B. Gerak, C. Panas, D. Bunyi. Gambar apa ini? Ini adalah gambar dispenser. Dispenser ini ada dua tombol ya, yaitu yang warna merah ini untuk mengeluarkan air panas, yang putih ini untuk mengeluarkan air biasa suhu normal. Jadi pada alat ini mengubah energi listrik menjadi energi C. Panas. Soal nomor 12. Nia membantu ibu membuat kue. Ibu menggunakan alat blender. Bentuk energi yang terjadi adalah A. Energi kalor, B. Energi kimia, C. Energi listrik, D. Energi gerak. Anak-anak tahu alat blender? Ya, alat blender itu digunakan untuk mencampur adonan ya, nanti berputar rat itu. Seperti bor dia, berputar gitu. Lah, itu terjadi karena apa?
bentuk energinya apa itu? Energi gerak. D. Soal nomor 13. Alat yang mempunyai bentuk perubahan energi yang sama ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Sekarang kita analisis dulu gambarnya ini. Mesin cuci. Mesin cuci itu mengubah energi listrik jadi energi gerak, ya kan? Kemudian ada blender. Blender ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak juga. Kan berputar ya blendernya. Yang nomor 3, ini ada setrika. Setrika itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Dan yang keempat ini ada solder. Solder ini mengubah energi listrik menjadi energi panas juga. Jadi yang sama adalah 1 dan 2 dan 3 dan 4. Mana nih yang ada? A 1 dan 2. Oke. 1 dan 4 jelas beda, 2 dan 3 beda, 2 dan 4 beda. Baik, jawaban yang tepat adalah yang A 1 dan 2. Soal nomor 14. Sumber bunyi pada gitar berasal dari A. Tabung yang bergetar akibatnya udara di dalamnya bergetar dan merambat ke telinga. B. Senar yang bergetar sehingga udara di sekitarnya bergetar dan merambat ke telinga. C. Tabung yang bergetar sehingga udara di luar tabung bergetar dan merambat ke telinga. D. Senar yang bergetar sehingga udara di dalam tabung bergetar dan merambat ke telinga. Tahu gitar ya? Gitar itu berbunyi karena kita memetik senarnya. Jadi yang bergetar itu adalah senar gitarnya. Ya, senar gitarnya. Karena memang sumber bunyi itu terjadi apabila ada suatu benda yang bergetar. Nah, gitar itu yang bergetar senar, bukan tabungnya. Berarti kalau jawabannya yang A ini salah karena tabungnya bergetar, yang C ini juga keliru. Sekarang tinggal yang B dan D. Nah, setelah bergetar, yang bergetar berikutnya apa? Yang bergetar berikutnya adalah udara di sekitarnya. Jadi udara yang ada di sekitar gitar itu ikut bergetar karena efek getaran dari senarnya tadi. Baru merambat ke telinga. Jadi yang bergetar itu bukan udara di dalam tabung, tapi ya udara di sekitar tabung. Jadi sekitar senar itu yang bergetar. Jawaban yang tepat berarti adalah yang B. Soal nomor 15. Mentega yang dipanaskan di wajan meleleh karena panas. Peristiwa tersebut merupakan contoh perpindahan panas dengan cara A. Radiasi, B. Koleksi, C. Konduksi, D. Konveksi. Jawaban yang tepat adalah C. Konduksi. Ya, itu salah satu contoh konduksi. Soal nomor 16. Pakaian berwarna hitam dan putih dijemur, maka A. Pakaian putih lebih cepat kering karena banyak menyerap kalor. B. Pakaian putih lebih cepat kering karena banyak melepas kalor. D. C. Pakaian hitam lebih cepat kering karena banyak menyerap kalor. D. Pakaian hitam lebih cepat kering karena banyak melepas kalor. Oke. Yang perlu anak-anak ketahui yang pertama ini, bahasa ini dulu, kalor. Kalor itu apa toh? Kalor itu sama dengan panas. Jadi kalor sama dengan panas ya. Sebuah pakaian itu bisa cepat kering itu apabila menyerap panasnya matahari. Jadi malah bukan melepaskan panas matahari, tapi dia menyerap panas matahari untuk mengeringkan air yang ada di dalam pakaian itu. Jadi jawaban yang melepas itu berarti salah. Yang B dan yang D salah. Tinggal yang A dan C. Sekarang yang A ini pakaian putih, yang B pakaian hitam. Lah antara pakaian hitam dan putih, manakah yang lebih banyak menyerap kalor? Pakaian yang banyak menyerap kalor adalah pakaian yang berwarna hitam. Kalau anak-anak berdiri di teriknya matahari dengan pakaian hitam, maka akan terasa panas. Nah, itu karena warna hitam memang cepat menyerap kalor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 17. Sumber energi bunyi berikut yang memerlukan listrik adalah A. Lonceng, B. Telepon, C. Kendang, D. Pita suara. Kata kuncinya di sini ya, yang memerlukan listrik.
Kira-kira mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, telepon. Soal nomor 18. Solar merupakan bahan bakar fosil yang diperoleh dari A. minyak bumi, B. batu bara, C. gas alam, D. LPG. Jawaban yang tepat adalah A. minyak bumi. Soal nomor 19. Perubahan energi yang terjadi pada peralatan tersebut adalah A. energi listrik menjadi energi bunyi, B. energi listrik menjadi energi cahaya, C. energi listrik menjadi energi gerak, D. energi listrik menjadi energi kimia. Perhatikan gambarnya. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar radio. Radio itu mengeluarkan suara yang didapat dari apa? Dari listrik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 20. Pada gambar urutan perubahan energi yang terjadi adalah, perhatikan dulu gambarnya. Di sini ada bola yang kelihatan menyala. Ini kuning ini menyala ya maksudnya. Yang menyalanya karena dia disambungkan dengan baterai. Baterai, di dalam baterai ini ada sebuah komponen-komponen, campuran-campuran dari banyak ya, yang warnanya hitam-hitam. Kalau anak-anak pernah buka baterai, itu adalah kimia. Ya, dari kimia itu dihasilkanlah yang namanya listrik. Listrik itulah yang membuat lampu menjadi nyala atau menghasilkan cahaya. Jadi mana jawabannya? Kimia, listrik, cahaya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal selesai. Terima kasih.